Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Pagi Ibu. Pagi Bu, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Bu. Baik Bu. Sehat semua ya, nggak ada yang sakit kan? Alhamdulillah. Sehat Ya Allah. Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu mau minta tolong sama Nak Bobi untuk pimpin doa. Baik Ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Nak Bobi. Anak-anak Ibu sudah pada sarapan? Sudah Ibu. Udah Bu. Sudah ya, udah disiapkan alat tulisnya? Sudah Ibu. Sudah. Oke, jadi kita akan mulai belajar ya. Ibu mau tanya dulu nih, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar tentang apa? Nggak tahu Bu. Nggak tahu. Oke, jadi anak-anak Ibu hari ini kita akan belajar tentang matematika. Tapi sebelum masuk ke materinya, Ibu mau bertanya dulu nih sama kalian. Siapa yang di rumahnya punya bingkai foto? Ayo, siapa yang di rumahnya punya bingkai foto? Saya Siapa yang punya nggak Bu. punya bingkai foto? Ada yang punya bingkai foto nggak, Bobi? Saya Bu. Oke, Bobi punya bingkai foto ya di rumah. Coba Iya. diperhatikan bentuknya seperti bangun datar apa? Persegi kah atau persegi panjang kah? Ada yang persegi panjang Bu. Oke, beragam ya. Jadi bingkai foto yang Bobi punya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, kira-kira kalau kita mau menghias pinggir-pinggir dari bingkai foto itu menggunakan pita, ini kita mau hias nih menggunakan pita. Bagaimana caranya untuk bisa mengetahui panjang pita yang kita butuhkan? Tahu nggak Bobi caranya? Diukur dulu Ibu. Apanya yang diukur? Bingkai fotonya kah atau pitanya? Bingkai fotonya Bu. Bingkai fotonya. Oke. Jadi kalau kita mau menghias bingkai foto menggunakan pita itu diukur dulu bingkai fotonya. Nah, Iya. tadi jawaban Bobi berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menghitung keliling bangun datar. Oke, jadi setelah pembelajaran hari ini nantinya diharapkan anak-anak Ibu bisa menghitung keliling dari bangun datar dan bisa menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan atau berhubungan dengan keliling bangun datar. Oke, sudah siap anak-anak Ibu untuk belajar? Siap Ibu. Oke, Ibu tampilkan dulu materinya ya. Sudah terlihat materi yang Ibu tampilkan? Sudah Bu. Sudah. Oke, kita mulai belajar ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menghitung keliling bangun datar. Oke, sebelum kita belajar menghitung, kita harus tahu dulu apa itu keliling. Coba anak-anak Ibu ada yang tahu apa itu keliling? Ada yang tahu nggak apa itu keliling? Nggak tahu Bu. Nggak tahu Ibu. Oke, kita pelajari sama-sama ya, apa itu keliling. Perhatikan contoh yang ada di layar kalian. Nah, di sini Ibu punya gambar lapangan. Gambar lapangan apa ini kira-kira? Lapangan bola. Bola. Lapangan sepak bola. Bola. Oke, nah di lapangan sepak bola ini ada seorang anak. Kita beri nama dia Udin. Nah, si Udin ini akan berlari di lapangan sepak bola. Coba anak-anak Ibu perhatikan ketika Udin berlari. Kita perhatikan sama-sama ya. Kalian perhatikan Udin berlari. Oke, Udin sudah sampai di titik awalnya. Nah, sudah diperhatikan belum Udin berlari? Sudah Bu. Sudah. Nah, sekarang Ibu mau tanya, Udin tadi berlari di pinggir-pinggir dari lapangan sepak bola atau di tengah lapangan sepak bola? Di pinggir Bu.
Di pinggir ya. Oke. Iya. Jadi lintasan yang dilalui Udin ini tadi, pinggir-pinggir lapangan sepak bola ini, itulah yang bisa kita sebut dengan keliling. Jadi bisa kita sebutkan bahwa Udin tadi berlari mengelilingi lapangan sepak bola. Oke. Jadi untuk pengertian keliling, keliling adalah jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Oke, keliling adalah apa anak-anak? Jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Datar, Bu. Untuk pengertiannya ini bisa kalian catat atau difoto, boleh? Diingat ya pengertiannya. Baik, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ya. Bisa. Nah, tadi sudah tahu pengertian dari keliling. Sekarang coba perhatikan. Di sini Bu ada gambar rumah nih. Mari sama-sama kita lihat di gambar rumah ini ada bangun datar apa aja. Kita mulai dari gambar jendela. Jendelanya berbentuk seperti bangun datar apa? Persegi. Persegi, oke. Benar ya, jendelanya seperti bangun datar persegi. Kemudian untuk gambar pintunya, coba Nurbaya, seperti bangun datar apa gambar pintunya? Persegi panjang, Bu. Persegi panjang, pinter. Nah, terakhir nih, gambar atap. Atapnya seperti bangun datar segitiga, Bu. Segitiga. Oke, pintar anak-anak Ibu. Jadi dari gambar rumah ini ada bisa kita temukan bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga. Nah, ketiga bangun datar ini adalah yang akan menjadi pokok bahasan kita pada pembelajaran hari ini. Jadi nantinya anak-anak Ibu akan belajar untuk menghitung keliling persegi panjang, dan juga keliling segitiga. Oke, sudah bisa dipahami sampai di sini? Paham, Bu. Paham. Oke, Ibu lanjutkan ya. Nah, tadi sudah belajar pengertian keliling, sudah tahu juga bangun datar apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Nah, kita akan lanjutkan untuk belajar bagaimana cara menghitung keliling. Oke, disiapkan alat tulisnya ya, anak-anak. Baik, Ibu. Oke, Ibu mulai dari bangun datar yang pertama, yaitu persegi. Nah, di sini ada persegi A, B, C, D. Coba Ibu tanya sama Nurbaya, apa ciri dari bangun datar persegi? Ciri bangun datar persegi apa? Ayo, masih ingat nggak? Nggak tahu, Bu. Kalau Bobby ingat nggak ciri dari bangun datar persegi? Memiliki 4 sisi, Ibu. Oke, punya 4 sisi. Apakah 4 sisinya sama panjang? Sama, Bu. Sama ya, oke. Pintar. Jadi, untuk bangun datar persegi itu mempunyai 1, 2, 3, 4. Jadi, persegi mempunyai 4 sisi. Bisa dilihat ya anak-anak yang ditandai dengan garis merah itu, artinya persegi mempunyai 4 sisi. Nah, sekarang kita mau cari tahu bagaimana keliling dari persegi ini. Gitu. Tadi pengertian dari keliling apa? Ada yang masih ingat? Keliling adalah keliling Jumlah adalah panjang sisi yang mengelilingi suatu bangun. suatu bangun datar. Oke, Bobby masih ingat ya, pintar. Jadi, keliling adalah jumlah panjang sisi. Oke, berarti untuk keliling persegi, keempat sisi-sisinya ini harus kita jumlahkan. Jadi, keliling bangun datar persegi bisa kita tuliskan menjadi panjang sisi, ditambah panjang sisi, ditambah panjang sisi, dan ditambah panjang sisi. Di sini panjang sisinya dijumlahkan sebanyak 4 kali, dijumlahkan berulang sebanyak 4 kali. Nah, ini kepanjangan nih, Bu. Gimana? Masa kita selalu menuliskannya sepanjang ini? Tenang aja anak-anak, ini bisa kita sederhanakan. Kalian kan sudah belajar nih tentang perkalian ya, sudah belajar perkalian. Jadi, perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Nah, ini bisa kita gunakan untuk menyederhanakan keliling dari persegi ini. Jadi kita ubah penjumlahan berulang ini, kita sederhanakan ke dalam bentuk perkalian. Jadi untuk keliling persegi bisa dituliskan menjadi 4 dikali panjang sisi. Sampai di sini paham? Kenapa panjang sisinya dikali 4? Paham, Ibu. Oke, Nurbaya paham? Kenapa panjang sisinya dikali 4?
Paham, Bu. Oke, Ibu lanjutkan. Ini kan sudah disederhanakan menjadi 4 dikali panjang sisi. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan lagi supaya kalian lebih mudah untuk mengingat rumusnya ya. Untuk panjang sisinya bisa kita simbolkan dengan huruf S. Ya, panjang sisi bisa kita simbolkan dengan huruf S. Maka penulisan untuk rumus keliling persegi bisa dituliskan menjadi K sama dengan 4 dikali S, di mana S-nya ini adalah panjang sisi dan K adalah simbol untuk keliling. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak Ibu? Bisa, Ibu. Oke, untuk rumusnya boleh dicatat atau boleh difoto? Sudah? Sudah, Ibu. Oke, sudah paham ya sampai di sini? Gak ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Oke, karena sudah paham anak-anak Ibu, sekarang Ibu lanjutkan ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal tentang keliling persegi. Ada persegi PQRS. Coba Nurbaya, berapa panjang sisinya dari persegi PQRS ini? 8, Bu. 8 apa? 8 cm. Sentimeter. Nah, sekarang kita kerjakan sama-sama nih. Kita cari tahu kelilingnya. Coba, Bobby, masih ingat nggak rumus dari keliling persegi tadi apa? K sama Paham, dengan? Bu. Keliling sama dengan 4 dikali S, Bu. Oke, kita cek. Benar nggak ingatannya Bobby? Oke, benar ya. Rumus keliling persegi adalah K sama dengan 4 dikali S. Sekarang kita kerjakan sama-sama nih. Kita tuliskan ulang dulu rumusnya. K sama dengan 4 dikali S. S-nya tadi adalah simbol untuk apa? Sisi. Panjang sisi, ya. S-nya adalah simbol untuk panjang sisi. Bukan sisi ya, tapi panjang sisi. Oke. K sama dengan 4 dikali S, di mana S-nya adalah panjang sisi. Nah, panjang sisinya berapa? 8, Bu. Oke, 8 cm ya. Jadi bisa kita tuliskan K sama dengan 4 dikali 8. Nah, kenapa hanya dituliskan 8, tapi satuannya tidak dimasukkan? Ini untuk memudahkan kalian ketika menghitung. Jadi, ketika kalian masih menghitung, hanya dimasukkan angkanya saja. Untuk satuannya tidak perlu dimasukkan, tetapi di hasil akhirnya nanti harus kalian tuliskan kembali satuannya, yaitu cm. Nah, sekarang Ibu lanjutkan ya. Ibu tanya ke Nurbaya, 4 dikali 8 hasilnya berapa, Nak? 4 dikali 8? Nggak tahu. Kalau Bobby tahu nggak 4 dikali 8 hasilnya berapa? Lupa, Ibu. Wah, 32, Bu. berapa? Berapa Nurbaya? 32. 32. Oke, kita lihat ya. Bener nggak yang jawaban dari Nurbaya kita lihat? Oke. Hebat ya, Nurbaya masih ingat 4 dikali 8 hasilnya adalah 32. Jadi, untuk bangun persegi PQRS yang panjang sisinya 8 cm, itu mempunyai keliling sebesar 32 cm. Sampai di sini bisa dipahami nggak, anak-anak Ibu? Paham, Ibu. Oke, untuk contoh soalnya boleh difoto ya. Sudah? Ya, Bu. Udah. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Ada, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu lanjutkan ke bangunan datar yang berikutnya, yaitu persegi panjang. Coba kalian perhatikan di sini, ada persegi panjang EFGH. Nah, tadi kan bangun datar persegi nih, sekarang persegi panjang. Siapa yang masih ingat ciri dari bangun datar persegi panjang? Ayo, siapa yang masih ingat? Memiliki dua sisi yang sama panjang dan dua sisi yang sama lebar. Oke, pintar Bobby. Masih ingat ya ciri dari persegi panjang? Jadi, Ibu ulang sedikit. Untuk persegi panjang, ya bisa dilihat memiliki dua sisi berhadapan yang sama panjang. Bisa dilihat sisi EF dan sisi GH yang ditandai dengan garis merah, itu bisa kita sebut dengan panjang. Dan dua sisi berhadapan lainnya yaitu sisi EH dan sisi FG yang Ibu tandai dengan garis kuning, itu bisa kita sebut dengan lebar. Jadi untuk persegi panjang punya 4 sisi ya,
bisa kita sebut dia punya 2 panjang dan 2 lebar. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, Paham, sekarang Bu. sama-sama kita cari rumus dari keliling persegi panjang ya. Tadi keliling adalah jumlah panjang Sisi yang mengelilingi sebuah bangun datar. Oke, tadi keliling adalah jumlah panjang sisi. Berarti sisi-sisi dari persegi panjang ini harus kita jumlahkan. Maka bisa kita tuliskan menjadi panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Oke, kan tadi dia punya 2 panjang dan 2 lebar ya. Jadi bisa kita tuliskan menjadi keliling sama dengan panjang ditambah lebar ditambah panjang ditambah lebar. Sampai di sini paham? Paham, Ibu. Oke, nah untuk penulisan ini bisa kita sederhanakan lagi. Kan tadi panjangnya dijumlahkan berulang sebanyak 2 kali, kemudian lebarnya juga dijumlahkan berulang sebanyak 2 kali. Jadi bisa kita ubah dalam bentuk perkalian. Menjadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Oke, sampai di sini paham dulu nggak? Atau ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan? Paham, Ibu. Paham ya kenapa dia jadi 2 panjang dan 2 lebar? Nurbaya paham? Paham. Paham, Bu. Oke, ini sudah kita sederhanakan ya menjadi 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Ini masih bisa lagi kita sederhanakan. Kan panjangnya sama-sama ada 2 dan lebarnya juga sama-sama ada 2. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi 2 dikali panjang ditambah lebar. Oke, sudah bisa kita kelompokkan menjadi 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, untuk menyederhanakannya lagi, supaya kalian lebih mudah mengingatnya, panjang ini bisa kita simbolkan dengan huruf P. Oke, sedangkan untuk lebarnya bisa kita simbolkan dengan huruf L kecil. Sampai di sini paham? Tentang Paham. simbolnya? Oke, maka untuk penulisan rumus keliling persegi panjang, bisa kita tuliskan menjadi K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Nah, boleh kalian sebutkan K sama dengan 2 dikali P ditambah L. Tapi kalian harus ingat, P-nya adalah panjang dan L-nya adalah lebar. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak Ibu? Sudah ada, Ibu. Oke, Ibu lanjutkan ke contoh soal ya. Nah, di sini ada persegi panjang KLMN. Coba Ibu mau tanya dulu sama Nurbaya, yang disebut panjang itu yang mana? Yang 10 cm, Bu. Oke, yang 10 cm berarti sisi apa itu? Sisi yang mana? Sisi yang panjang, Bu. Ya, sisi panjangnya adalah sisi M. Sisi M? N sama M. Ya, sisi MN dan sisi KL itu disebut panjang ya. Kemudian yang disebut lebar berarti sisi yang mana, Bobby? Yang 5 cm, Ibu. Yang 5 cm berarti sisi LM dan sisi N. Sisi KN. Oke, pintar anak-anak Ibu. Nah, sekarang coba Nurbaya, diingat lagi rumus keliling dari persegi panjang tadi apa? Kan baru dipelajari. Apa tadi rumus keliling? K sama dengan 2 P tambah L. Oke, Panjang ya. tambah lebar. Oke, pintar Nurbaya. Kita lihat ya. Benar ya, rumus keliling persegi panjang K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Sekarang kita kerjakan sama-sama. Kita tuliskan ulang dulu rumusnya. K sama dengan 2 dikali panjang tambah lebar. Kemudian kita masukkan angkanya. Tadi panjangnya berapa, Bobby? 10 cm. Oke, 10 cm. Kita masukkan angka 10-nya. Kemudian lebarnya berapa, Nurbaya? 5 cm, Bu. 5 cm. Kita masukkan angka 5-nya. Nah, karena 10 ditambah 5, ini ada di dalam kurung, jadi harus kita kerjakan terlebih dahulu. Hasil dari 10 ditambah 5 berapa, anak-anak? 15, Bu. 15. Oke, bisa kita tuliskan K sama dengan 2 dikali 15. Nah, hasil dari 2 dikali 15 berapa ya?
Ayo, berapa? 2 dikali Ibu. 15. Berapa, Bobby? 30. 30. Kita lihat ya, benar nggak jawaban dari Bobby? Oke, benar ya. Jadi, 2 dikali 15 hasilnya adalah 30 cm. Jangan lupa, untuk hasil akhirnya nanti tetap dituliskan satuannya, yaitu cm. Jadi, untuk persegi panjang KLMN dengan panjang 10 cm dan lebar 5 cm, bisa dihitung kelilingnya yaitu sebesar 30 cm. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Sudah paham semua? Gak ada, Ibu. Paham, Ibu. Oke, sudah paham semua ya. Setelah ini masih ada satu pokok bahasan lagi, yaitu tentang keliling bangun datar segitiga. Tapi pembahasan selanjutnya tidak akan disampaikan oleh Ibu lagi, tetapi akan disampaikan oleh Ibu Rizky. Nanti kalian simak baik-baik ya. Baik, Ibu. Oke, selanjutnya kepada Ibu Rizky saya persilahkan. Ya, oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai bangun datar segitiga, karena kalian tadi sudah membahas mengenai cara menghitung keliling bangun datar persegi panjang. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai bangun datar keliling bangun datar segitiga. Nah, di sini ada yang tahu apa ciri khusus dari bangun datar segitiga? Gak tahu, Ibu. Nurbaya tahu? Nggak tahu, Bu. Nah, ya jadi Ibu mau kasih tahu ya di sini. Jadi bangun datar segitiga ini merupakan bangun datar yang memiliki 3 sisi. Jadi bangun datar yang memiliki 3 sisi, yang mana terdapat sisi AB yang ada garisnya tuh ya, sisi AB, kemudian sisi BC dan sisi CA. Jadi bangun datar apa? Bangun datar Segitiga. yang memiliki 3 sisi. Ya, bangun datar yang memiliki 3 sisi ya. Nah, untuk mencari keliling bangun datar segitiga ini, kita bisa menjumlahkan setiap panjang sisinya. Ada berapa sisi segitiga? 3, Ibu. Ya, jadi kita bisa menjumlahkan ketiga sisinya, yaitu dengan keliling sama dengan panjang sisi, ditambah panjang sisi, ditambah panjang sisi. Nah, untuk menentukan setiap panjang sisi ini, untuk lebih sederhananya lagi, kita bisa memberikan simbol pada setiap sisi ini dengan, jadi sisi AB ini kita beri simbol A, sisi BC kita beri simbol B, dan sisi CA kita beri simbol C. Jadi bisa kita tuliskan keliling sama dengan A ditambah sisi B ditambah sisi C. Ya, jadi rumus keliling kita bisa sederhanakan menjadi K sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, sampai sini paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, sudah paham semua ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soalnya. Contoh soal cara menghitung segitiga, keliling segitiga. Nah, di sini ada segitiga EFG. Nah, di sini ada panjang sisinya. Berapa panjang sisinya? Berapa, Nurbaya? Panjang sisi EFG ini? Sisi EF 7 cm, Bu. ya, sisi FG ya. 7 cm juga, Bu. Kemudian sisi GE-nya
7 cm, Bu. Ya, 7 cm. Nah, coba siapa yang masih ingat rumus dari segitiga? Tadi yang sudah dibahas tadi. Saya, Ibu, saya. Ya, apa Bobby? K sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, coba kita lihat ya apakah benar rumus keliling segitiga ya. Benar ya, rumus keliling segitiga itu K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, sekarang kita coba masukkan angkanya ke dalam rumus. Kita tuliskan kembali dulu. K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, panjang sisi A berapa? 7 cm, Bu. 7 cm. Ya, 7 cm. Sisi B berapa? 7 cm, Bu. Dan sisi C berapa? 7 cm, Ibu. Nah, jadi kita tuliskan 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, coba siapa yang tahu hasil dari 7 ditambah 7 ditambah 7? 21, Bu. Ya, 21. Coba kita lihat apakah benar 21 jawabannya? Ya, benar 21 ya. Jadi, keliling segitiga EFG ini yaitu 21 cm. Ya, 21 cm ya. Nah, sampai di sini semuanya sudah paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Ya, sudah paham semua ya. Jadi, kalau semuanya sudah paham dari keliling persegi, persegi panjang, dan segitiga, jadi sekarang ada latihan soal. Di sini ada 3 latihan soal, jadi nanti kita akan bahas satu persatu. Jadi kalian kerjakan dulu satu soal, kemudian kita bahas secara bersama. Nah, di sini soal nomor 1. Dinda memiliki sebuah bingkai foto berbentuk persegi. Dinda ingin menghias bingkai tersebut menggunakan pita. Jika panjang sisi bingkai foto adalah 15 cm, berapa panjang pita yang diperlukan oleh Dinda? Nah, coba kalian kerjakan soal nomor 1 ini. Ibu kasih waktu 5 menit, bisa? Iya, Bisa? Bu. Bisa, Ya. Ibu. Coba kerjakan dimulai dari sekarang, nanti kita akan bahas secara bersama. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Jadi sekarang kita bahas secara bersama-sama ya. Sudah dapatkan hasilnya semua? Sudah. Ibu. Ya, jadi sekarang kita bahas. Yang diketahui apa? Dinda memiliki bingkai foto yang berbentuk persegi. Ya, memiliki panjang sisi berapa? 15 cm. 15. Ya, 15 cm. Nah, persegi. Siapa yang masih ingat keliling persegi? Persegi itu apa? Rumusnya? 4 kali sisi, Ibu. 4 kali. Ya, 4 kali panjang sisi. Panjang sisi ya. 4 kali panjang sisi, Ibu. Lupa. Ya, 4 kali panjang sisi. Nah, coba kita masukkan angkanya. Jadi, 4 dikali panjang sisi berapa tadi? 15 cm, Ibu. Ya, 15. Kita tulis 15 cm. Kemudian, nah, siapa yang tahu hasil dari 4 dikali 15? Coba, Nurbaya berapa? 60, Bu. Ya, 60. Coba kita lihat ya. Apakah benar 60 cm? Ya, benar 60 cm ya. Jadi, panjang pita yang diperlukan oleh Dinda untuk menghias bingkai foto itu yaitu 60
Sentimeter. Ya, 60 cm. Siapa yang jawabannya benar? Saya, Bu. Saya Iya. salah, Ibu. Bobi salah ya? Iya, Ibu. Nah, nanti diperbaiki ya. Baik, Ibu. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal kedua. Coba Ibu mau Bobi membacakan latihan soal yang nomor 2. Silahkan Bobi, bisa kan? Bisa, Ibu. Nah, silahkan. Sebidang tanah kosong yang berbentuk persegi panjang memiliki ukuran panjang 20 meter dan lebar 15 meter. Di sekeliling tanah tersebut akan dipasang pagar kawat. Tentukan panjang kawat yang diperlukan. Nah, tentukan panjang kawat yang diperlukan. Coba sekarang kalian kerjakan, kemudian nanti kita akan bahas lagi secara bersama-sama. Bisa kan? Ibu kasih waktu 5 menit lagi. Bisa? Bisa, Ibu. Ya, coba silahkan kerjakan dari sekarang. Ya, sudah oke. Sekarang sudah semua ya? Sudah dapat hasilnya kan? Sudah, Ibu. Ya, Sudah. jadi sekarang kita bahas secara bersama-sama ya. Nah, yang diketahui di sini apa? Sebidang tanah kosong yang berbentuk Persegi panjang. Nah, persegi panjang. Dia dan memiliki panjangnya berapa? 20 Panjang meter, 10 Ibu. meter. Ya, Lebar 20 meter. Lebarnya berapa? 15 meter. Iya, 15 meter. Nah, perhatikan ini ya. Jadi, yang ditanya apa? Panjang kawat yang Panjang. diperlukan untuk memagar tanah kosong tersebut. Nah, rumus dari keliling persegi panjang apa? Sama dengan 2 panjang dikali panjang tambah lebar. Ya, jadi rumus keliling persegi panjang yaitu K sama dengan 2 dikali P atau panjang ditambah L atau lebar. Nah, di sini panjangnya berapa P-nya? 20. 10 meter, Ya, Bu. kita tuliskan 20. Di dalam kurung 20. Nah, L-nya berapa, anak-anak? 15 meter. 15, Ibu. 15 meter. Jadi kita tuliskan 15. Nah, karena 20 tambah 15 ini berada di dalam kurung, jadi kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, coba 20 tambah 15 berapa? 35. Ya, 35 ya. Nah, jadi kita tuliskan 2 dikali 35. Nah, coba ada yang tahu 2 dikali 35 berapa? Coba Bobi berapa? 70. Ya, coba kita lihat apakah benar 70. Ya, benar. Jadi panjang kawat yang diperlukan yaitu 70 Meter. meter. Ya, jangan lupa dituliskan satuannya ya di Iya. hasil akhir. Jadi kita harus menuliskan satuannya di hasil akhir biar jelas. Jadi panjang kawat yang diperlukan untuk memagari sebidang tanah kosong yang berbentuk persegi panjang itu yaitu sepanjang 70 meter. Ada yang benar jawabannya? Sama seperti jawaban Ibu? Benar, Iya. Ibu. Ah, Ya, benar semua ya. iya, Bu. Ya, Ibu lanjut ya. Ada satu soal latihan soal terakhir yang akan kita kerjakan bersama-sama. Nah, ini latihan soal yang ketiga, yang terakhir nih. Coba Ibu mau Nurbaya yang membacakan, bisa?
Bisa, Ibu. Ya, silakan Nurbaya. Ibu ingin menghias sapu tangan dengan memberikan renda di sekelilingnya. Sapu tangan tersebut berbentuk segitiga dengan panjang sisinya berturut-turut adalah 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Berapa panjang renda yang diperlukan, Ibu? Ya, jadi berapa panjang renda yang diperlukan Ibu? Nah, coba kalian kerjakan ya. Secara mandiri dulu, nanti kita bahas secara bersama-sama. Oke? Iya, Ibu Ibu. kasih waktu lagi 5 menit. Bisa? Bisa. Sudah semua? Sudah. Sudah, Ibu. Ya, jadi kita bahas bersama-sama ya. Nah, di sini sapu tangannya Ibu ingin menghias sapu tangan. Nah, sapu tangan yang punya Ibu ini berbentuk apa? Segitiga, Ibu. Ya. Nah, segitiga. Memiliki panjang sisi. Nah, panjang sisinya berapa? Berturut-turut. 12 cm, 16 cm, dan 20 cm. Nah, yang 12 ini kita bisa sebut sebagai A ya, kan berturut-turut. Karena dia berturut-turut jadi A, B, C. Jadi yang 12 cm ini A, kemudian yang 16 cm ini B, dan 20 cm itu C. Nah, jadi Ibu ingin menghias sapu tangannya dengan renda. Jadi yang ditanya yaitu panjang renda yang dibutuhkan untuk menghias sapu tangan milik Ibu. Nah, rumus dari segitiga apa yo? Ada yang masih ingat? Coba, Ibu mau Nurbaya deh. Coba apa rumus dari keliling segitiga? Rumusnya K sama dengan tambah B ditambah C. Ya, coba kita lihat ya. Apakah benar? Ya, K sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, sekarang kita masukkan angkanya ke dalam rumus ya. A tadi berapa? 12 cm, Ibu. Ya, 12. B berapa? 16 cm, Bu. 16. C berapa, Bobby? 20 cm. Ya, 20 cm ya. Nah, coba sekarang, jadi di sini ada 12 ditambah 16 ditambah 20. Coba siapa yang tahu hasil dari 12 tambah 16 tambah 20? 48, Ibu. Ya, 48. Bobby berapa? 48 juga, Ibu. Nah, coba kita lihat ya apakah benar 48. Ya, benar. Jadi, panjang renda yang diperlukan Ibu untuk menghias sapu tangan yaitu 48 cm. Ya, jangan lupa dituliskan satuannya ya. Ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, sampai di sini sudah paham semua dari pertama keliling persegi, kemudian keliling persegi panjang, keliling segitiga. Sudah paham semua? Paham, Ibu. Nurbaya sudah paham? Paham, Bu. Nah, sudah paham ya. Jadi tadi juga yang jawab soal sudah benar semua. Namun Bobby tadi salah di nomor berapa tadi, Bobby? Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2 ya.
Ya, jangan lupa diperbaiki ya nanti. Baik, Ibu. Ya. Nah, karena semuanya sudah paham, Ibu mau nanya nih dulu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Pengertian siapa? Ya, Apa pengertian itu apa? keliling, Ibu? Ya, apa itu keliling? Kemudian sama persegi panjang. Mencari keliling persegi, Ibu. mencari keliling persegi, kemudian mencari keliling, Persegi panjang. ya, dan apalagi yang satu? Mencari Persegi. keliling segitiga. Ya, segitiga. Nah, coba apa sih itu keliling? Ada yang masih ingat? Coba Bobby masih ingat apa keliling? Ingat, Ibu. Keliling yaitu jumlah Iya. panjang sisi yang mengelilingi bangun ruang. Bangun datar. Kan kita bahas bangun datar ya. Jadi Bangun ya, bangun benar datar, Ibu, tadi. maaf. Iya, iya. Benar ya. Jadi keliling yaitu jumlah panjang sisi yang mengelilingi suatu bangun datar. Ya. Data. Nah, coba Ibu mau tanya nih, satu rumus dari bangun datar apa aja? Apa aja yang tadi sudah kita pelajari? Coba rumus dari bangun datar persegi. Coba siapa yang masih ingat? Saya, Ibu. Ya, coba Bobby. Apa rumus dari persegi? K Keliling sama persegi. dengan 4 Ya, K dikali sama panjang dengan? sisi. Ya, 4 dikali panjang sisi atau S. Ya, S. Iya, Ibu. ya, benar. Kemudian coba Nurbaya masih ingat juga? Segitiga, Bu. Ya, coba segitiga. Apa rumusnya? Rumus keliling segitiga. Rumusnya K sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, K sama dengan A ditambah B ditambah C. Ya, Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Pintar Paham, semua nih Ibu. anak Ibu nih. Alhamdulillah, Ibu. Ya, nah sekarang karena kalian sudah paham mengenai materi keliling bangun datar ini, yaitu bangun datar persegi, persegi panjang, dan segitiga, sekarang Ibu ada PR buat kalian. Nah, di sini coba bisa dilihat, di sini ada PR untuk dikerjakan di rumah ya. Nanti jangan lupa dikerjakan ya. Oke, Ibu. Nah, di sini ada Baik, 6 Bu. soal. Coba diperhatikan baik-baik. Nah, nanti juga Ibu akan mengirim di WhatsApp group. Nanti dicek-cek lagi ya WhatsApp grupnya. Baik, Oke, Ibu. Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih dibingungkan? Ibu rasa semuanya sudah paham sih, iya kan? Paham, Ibu. Ya, Bu. Ya, paham. Ya, paham semua ya. Jadi jangan lupa dikerjakan tugas rumahnya. Ya, nanti akan dikumpul via WhatsApp group juga. Pembelajaran hari ini sampai di sini dulu. Ibu mau mengingatkan lagi nih buat kalian, jika ingin keluar rumah, jangan lupa pakai Masker. Hand sanitizer. Ya, jangan lupa cuci tangan. Kemudian jangan lupa apa? Yang satunya Menjaga jarak. Menjaga jarak. menjaga jarak. Ya, jangan lupa 3M-nya ya. Nah, jangan lupa juga olahraga biar imunitas tubuh kita tetap terjaga, terhindar dari berbagai macam penyakit.
virus, apalagi sekarang lagi marak-maraknya nih pandemi COVID nih. Jadi jangan lupa 3M-nya selalu diterapkan ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mungkin ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa terlebih dahulu biar pembelajaran kita hari ini berkah, bermanfaat, dan tetap selalu diingat di memori ingatan kita ya. Nah, Ibu mau pimpin doa, Bobby coba bisa pimpin doa sekarang untuk menutup pertemuan hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Bobby sudah memimpin doa hari ini. Nah, mungkin Ibu cukupkan sampai di sini ya. Jangan lupa dikerjakan apa tadi? PR-nya. Ya, sampai maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.